menjelaskan tahapan-tahapan meiosis 1 dan meiosis 2. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu Muhammad Imanul Mayanda dan rekan saya. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Tahap pertama pada meiosis yaitu profase 1. Profase 1 adalah tahap meiosis terpanjang. Profase 1 adalah ketika kromatin memadat dan membentuk kromosom. Lalu DNA yang sebelumnya membentuk kromatid bersaudara. Serat yang biasa disebut serat spindle mulai menyebar di dua set struktur berpasangan yang disebut sentriol. Metafase 1 adalah tahap meiosis 1 di mana pasangan kromosom homolog atau bivalen berbasis di bidang ekuator sel, atau proses singkatnya kromosom homolog berjajar berpasangan di tengah sel. Setelah itu, benang spindle menempel pada sentromer tiap kromosom. Orientasi pasangan homolog bersifat acak, menyebabkan keragaman genetik. Dan ini contoh dari gen metafase 1. Pada anafase 1, pasangan kromosom homolog berpisah, tetapi kromatid saudaranya masih tetap melekat. Akibatnya, setiap kutub sel menerima satu set kromosom yang terdiri dari satu kromosom dari tiap pasangan homolog. Jadi, hasil akhirnya jumlah kromosom di tiap kutub menjadi setengah dari jumlah awal haploid. Inilah contoh gambar anafase 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tahap keempat, yaitu telofase 1 pada meiosis. Tahap ini ketika kromosom sampai di kutub sel, membran inti terbentuk kembali, dan sel membelah menjadi dua. Di mana ada 3 hal yang penting, yaitu 1. Kromosom sampai di kutub sel. Setelah berpisah dari pasangannya di anafase 1, kromosom bergerak ke dua kutub yang berlawanan. Yang kedua, membran inti terbentuk kembali setelah kumpulan kromosom di kutub mulai dibungkus oleh membran inti baru membentuk dua inti sel. Yang ketiga, yaitu sitoplasma membelah atau sitokinesis. Dinding atau membran sel mulai menyempit di tengah dan akhirnya membelah menjadi dua bagian. Selanjutnya meiosis 2. Tahap pertama pada meiosis 2 adalah profase 2. Namun, tidak seperti profase 1, DNA tidak bereplikasi pada profase 2. Pada profase 2, membran inti menghilang dan serat spindle menyebar di kedua set struktur sentriol berpasangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahap ke-6, yaitu metafase 2 pada meiosis. Metafase 2 terjadi setelah profase 2 dan merupakan bagian dari pembelahan kedua meiosis, di mana dua sel hasil meiosis 1 akan membelah kembali. Ada 2 hal yang terjadi di metafase 2. Yang pertama, kromosom berjajar di tengah sel di bidang ekuator. Kromosom yang masih terdiri dari 2 kromatid berbaris rapi di tengah sel. Yang kedua, benang spindle menempel pada stratomer. Spindle atau benang pembelahan dari 2 kutub yang menempel pada bagian tengah kromosom atau sentromer siap menarik kromatid ke arah berlawanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan ke-7, yaitu anafase 2. Anafase adalah tahapan pembelahan sel atau mitosis anafase, di mana kromosom yang telah direplikasikan atau kromosom homolog berpisah dan ditarik ke sel yang berlawanan. Tahap awal anafase. Setiap kromatid terlepas dari sentromer sehingga terbentuk kromosom baru yang bergerak ke arah berlawanan menuju kutubnya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan tentang telofase 2.
Telofase 2 adalah akhir dari pembelahan meiosis 2, di mana kromosom yang terpisah mencapai kutub sel yang berlawanan dan selubung inti baru terbentuk di sekitarnya. Tahap ini menghasilkan 4 sel haploid secara genetik yang unik dari satu sel diploid awal melalui proses yang disebut sitokinesis yang membagi sitoplasma.